Ya, Felix. Iman percaya kepada Allah. Oke, one part dulu untuk Felix. Pertanyaan yang kedua nih. Terima kasih untuk kontribusinya ya, anak ya. Menurut kalian, kenapa kita harus mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Coba Marsha. Tuhan mencipta kita. Oke, kita tampung dulu ya, David. Karena tubuh kita milik Tuhan. Nah, itu semua akan kita temukan di dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu mau mengajak kita semua untuk relax dulu. Karena kan tadi pasti ada yang mandi buru-buru, bangun tidur, cepet-cepet, ya kan? Mungkin di jalan macet jadi kesel, ada nggak? Siapa yang di jalan macet terus jadi kesal? Wah, nah itu dia. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya pikiran kita ini fokus, supaya pikiran kita ini jernih, Ibu mau mengajak kita dulu dalam satu kegiatan. Kegiatan apa, Bu? Kegiatan menjernihkan pikiran. Ya, kegiatan memfokuskan pikiran. Dengan cara apa, Bu? Semuanya tidak ada yang memikirkan apapun. Taruh tangannya di atas meja, tutup matanya semua, masih dengan menggunakan masker ya, karena kita masih dalam masa pandemi, ya. Tidak perlu lihat kanan kiri, oke. Ikuti instruksi Bu Krista ya. Kita berhenti sejenak, sudah. Tidak perlu lihat ke kanan dan ke kiri. Lalu sekarang kita ambil nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Hembuskan. Sekali lagi, ambil nafas. Hembuskan. Ambil nafas. Hembuskan. Oke, sekarang buka pelan-pelan matanya. Coba amati. Amati. Tadi kalau memegang nggak perutnya waktu kalian ambil nafas? Enggak ya? Terus kalian hembuskan, ya. Kita amati. Sekarang gimana? Lebih rasa tenang nggak? Tenang. Lebih rasa nyaman tidak? Nyaman. Kenapa sih, Bu? Kalau kita mau melakukan sesuatu kita harus ambil nafas dulu, tenang. Supaya apa ya kira-kira ya? Supaya pikirannya fokus. Ya. Karena kan tadi ada yang buru-buru, ada yang bicara, ada yang masa kesal karena macet, ya kan? Nah, kalau kita masih membawa pikiran-pikiran itu, tentu kita tidak akan bisa fokus sama pelajaran yang kita terima. Nah, otak kita ini kan bekerja terus, jadi terkadang dia juga perlu untuk relax. Oke, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Itu sudah mempersiapkan sebuah poster. Itu peran Roh Kudus. Yang pertama adalah kunci. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kunci untuk bertumbuh dalam ketaatan. Nah, kunci untuk bertumbuh dalam ketaatan. Jadi, nah, siapa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut dan lebih dalam di semester 2. Ya, jadi peran daripada Roh Kudus namanya juga Roh ya. Roh Kudus yang berdiam dan bernaung, dan dia juga adalah Allah. Dia berperan dalam hidup kita untuk satu, menjadi kunci bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam ketaatan. Makanya tadi David sudah jawab tuh. Apa yang membuat kita taat, David? Peran daripada Kudus. Ya. Yang kedua, menginsafkan. Apa itu menginsafkan? Mempertobatkan. Dunia ini penuh dengan orang-orang berdosa. Tapi Roh Kudus, ya, yang logikanya seperti ini. Seseorang yang bisa taat dan bertumbuh, otomatis orang-orang jahat yang ada di dalam dunia ini pasti akan berkurang kan? Karena sudah semakin taat kepada Tuhan. Makanya dia dikatakan bahwa peran Roh Kudus yaitu menginsafkan dunia dosa. Menjadi penolong untuk kita. Ya, ketiga apa, Bu?
Ketika apa coba kira-kira menjadi penolong? Silakan Masya. Ketika kita berdoa. Oh, ketika kita jatuh dalam dosa. Oke, yang lebih simpel lagi. Ketika apa? Menjadi penolong. Dia akan menjadi penolong bagi setiap hidup kita. Membimbing kita supaya kita tidak ya, tapi tetap kita percaya bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Tapi kita bersyukur karena kita tidak mengalami kematian kekal. Kematian kekal itu di mana? Di neraka dengan api yang menyala. Kenapa? Karena ada siapa yang gantikan itu semua? Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Dengan dia mati di kayu salib. Terus sekarang kita yang udah diselamatkan gimana, Bu? Harus kerjakan keselamatan dengan cara apa? Percaya dan setia kepada Tuhan. Kita mau mengajak kita untuk sama-sama mengingat 3 peran Roh Kudus menggunakan gerakan. Ya, lihat di tuliskan dulu. Jadi nanti kita sama-sama ya. 3 peran Roh Kudus. Yang pertama, menjadi kunci untuk bertumbuh dalam ketaatan. Kenapa sih pakai gerakannya? Supaya lebih mudah mengingatnya. Yuk kita ikuti satu-satu ya. 1, 2, 3. 3 peran Roh Kudus. Pertama, menjadi kunci untuk bertumbuh dalam ketaatan. Ya, yang kedua. Mengisahkan dunia akan dosa. Ya, supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Yang kedua, mengisahkan dunia akan dosa. Yang ketiga, jadi penolong. Mudah kan? Yuk kita berdiri sama-sama. Oke. Usahakan jangan melihat poster ya. Oke, siap? 3 peran Roh Kudus. 1, 2, 3. 3 peran Roh Kudus. Yang pertama, menjadi kunci untuk bertumbuh dalam ketaatan. Yang kedua, mengisahkan dunia akan dosa. Yang ketiga, menjadi penolong. Anak-anak, dari mulai. Coba pikirkan satu hal baru yang kalian pelajari yang tadi barusan dipelajari. Menurut kalian jadi tahu tentang apa? Silakan. Hal baru yang kalian ketahui dari apa yang tadi sudah disampaikan. Kalian jadi lebih tahu tentang? Ya, ayo. Peran-peran Roh Kudus. Jujur. Yang lain? Kunci untuk kita taat. Jujur. Ada lagi? Perempuan satu. Ya, Selin. Menjadi penolong. Ketika kita mungkin bimbang ya, Roh Kudus yang membimbing hidup kita. Jujur. One dulu untuk kita semua. Oke, ya. Kalian sudah menggunakan hand signal. Mana hand signal? Nah, untuk tadi apa? Menjawab, bertanya. Jujur, kalian sudah tahu. Kalau 1 itu untuk bertanya, 2 untuk, 3 untuk, 4 untuk, 5 untuk, jujur semuanya. Coba kalian sekarang pikirkan. Ya, kalau misalnya kita ada ini, kelas lebih tertib nggak? Tertib ya. Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan 3 peran Roh Kudus yang tadi, tapi dengan berbagai cara. Bu, saya boleh nggak pakai cara yang tadi pakai gerakan? Boleh. Jadi nggak perlu tulis lagi. Boleh. Saya mau pakai gambar, Bu. Saya mau gambar ada Roh Kudusnya. Saya mau gambar pakai poster. Boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, jadi kalian boleh pakai poster. Kalian boleh mendramakan ya, menggunakan gerakan seperti
melakukan itu pada teman kita. Makanya kenapa kalau teman kita lagi presentasi kita harus mendengarkan. Tiap orang itu punya keunikan. Oh, gaya presentasinya bilang tuh seperti itu. Oh, kalau gaya presentasinya David tuh seperti itu. Jadi tiap orang itu berbeda-beda, termasuk apa yang dipresentasikan. Ya, apa yang Gilang pikirkan dengan apa yang David pikirkan itu sama nggak? Tidak. Jadi kita nggak bisa bilang udah, aku cuma mau dengar yang kayak Gilang aja, nggak boleh. Tiap orang itu punya keunikan sendiri. Sehingga kita bisa berempati. Kalau kamu sudah mendengarkan teman-temanmu untuk mendengarkan satu presentasi, berarti kalian sedang berempati. Gimana perasaannya? Lebih senang tidak belajar dengan seperti ini? Senang. Kenapa senangnya, Damix? Lebih apa? Lebih mudah mengerti. Ya, lalu kita melakukan dengan apa yang kita sukai. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak hari ini pembelajarannya. Semoga kita terus memahaminya dengan baik. Ibu meminta kalau kita memimpin kita di dalam doa ya. Silakan berdiri dan menutup kita di dalam doa. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Ibu Krisna. God bless you and we love you. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk merefleksikan proses pembelajaran dari penerapan diferensiasi dan sosial emosional yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Yang pertama adalah saya betul-betul merasakan bersyukur karena saya kembali diperlengkapi dengan kedua bagian ini untuk menunjang profesi saya sebagai seorang guru tentunya dengan melalui pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini betul-betul juga menantang saya untuk mempersiapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kelas saya ini ada begitu banyak keunikan yang dimiliki oleh para siswa. Dan hal ini membuat saya betul-betul harus mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk itu, di dalam proses persiapannya pun juga dibutuhkan usaha yang keras, kemudian waktu, dan juga pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Tapi hal itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi anak didik saya. Begitupun halnya juga di dalam proses pembelajaran sosial emosional, saya juga betul-betul merasa senang karena ketika anak-anak melakukan beberapa teknik di dalam perkembangan sosial emosional ini, mereka betul-betul menunjukkan perubahan, di mana mereka merasakan lebih fokus dan lebih paham dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Nah, kemudian pembelajaran yang sekiranya saya bisa dapatkan dari penerapan ini adalah saya boleh semakin disadarkan berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Maka melalui kedua bagian ini saya betul-betul merasakan bahwa memang anak-anak mampu untuk merasakan pembelajaran yang menyenangkan adalah ketika hal itu diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga melalui diferensiasi ini, saya betul-betul sangat terberkati karena saya betul-betul dapat melihat sejauh mana mereka membutuhkan pembelajaran itu dan bagaimana respon saya sebagai guru untuk bisa memberikannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga saya betul-betul melihat juga perubahan yang mereka boleh alami, di mana mereka boleh merasakan senang, merasa bahagia, merasa nyaman. Karena saya menyediakan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka. Kemudian saya juga melihat bagaimana, sejauh mana kesiapan mereka di dalam belajar. Dan yang berikutnya adalah saya juga melihat gaya belajar yang mereka miliki, sehingga saya mencoba untuk mengakomodir keseluruhannya agar mereka merasa nyaman dan aman, bahkan merasa senang ketika
mengikuti pembelajaran ini. Nah, kemudian yang saya juga dapatkan dari penerapan sosial emosional adalah bagaimana ketika perkembangan sosial emosional itu terjadi di antara para guru dan siswa, maka akan tercipta dan terwujud sebuah hubungan yang harmonis. Sehingga ketika adanya hubungan yang harmonis ini, maka pembelajaran pun akan berjalan secara efektif. Untuk itu, pembelajaran sosial dan emosional sangat diperlukan kolaboratif dan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, bahkan seluruh anggota komunitas yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, rencana perbaikan yang sekiranya saya akan lakukan adalah saya akan berusaha untuk secara lebih konsisten dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka diperlukan usaha perbaikan yang maksimal. Untuk itu, saya juga berencana akan semakin bervariasi dalam merancang dan merencanakan setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Begitupun halnya juga bagaimana saya terlebih dahulu boleh memiliki pengelolaan diri yang baik, manajemen waktu yang baik, dan bagaimana saya bisa membagikan hal itu kepada anak-anak. Demikian refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Salam bahagia.